والصلاة والسلام على رسول العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فالفدين رحمه ورحمكم الله وصل تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد وصلنا إلى كتابة القرآن وجمعه. بكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لأربعة أسباب: لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، أي وقلة وسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، أي في مصحف واحد، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له. طيب، الآن نقرأ المرحلة الثانية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala al-musannifu wa huwa asy-syekh al-allama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Huwa yad'u li nafsi wahdana la yad'u lana. Huwa yad'u li nafsi wahdana. Tafadhal. Al-marhalatu tsaniyatu fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyata asyrata minal hijrah. Wa sababuhu annahu qutila fi waq'atil yamamati adadun kabirun minal qurra, minhum Salimun maula Abi Hudzaifah, ahadu man amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil qur'ani minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, al-marhalatu tsaniyah, tingkatan atau tahapan yang kedua dari penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an, fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, itu pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Kapan itu? Fi sanati tsaniyata asyrah, fi sanati tsaniyata asyrah, pada tahun ke-12. Kenapa dibaca as-saniyata? Apa i'rabnya as-saniyata? Belakang. Khalfahu. Yaminuhu. Ant. Apa i'rabnya as-saniyah? Mabni al-fath. Mabni ala fathi al-juz'ain. As-saniyata asyrata. Ta. Fathah. Pada tahun 12 Hijriah. Itu setelah hijrah. Dan ini sekitar 1 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dihafal itu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Di bulan 3. Bulan 3 itu bulan Rabiul Awal atau Rabiul Awal. Sabam Rabiul Awal. Itu sekitar 3 bulan setelah haji. Karena Nabi haji wada di tahun ke-10. Itu di bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah ini bulan 12. Masuk Muharram sudah tahun baru, yaitu tahun 11. Ini tahun ke-12 Hijriah. Kenapa Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran di masa pemerintahannya, mana ketika itu sangat singkat, dan beliau menghadapi masalah-masalah pokok, masalah-masalah besar. Ya, jadi di masa 2 tahun ini tidak banyak terbuka wilayah-wilayah. Ya, tidak banyak futuhat. Kenapa? Abu Bakar sibuk mengurusi dalam negeri, urusan dalam negeri. Banyaknya orang murtad, ya, banyak orang tidak mau bayar zakat, ya, dan seterusnya. Berbeda di zaman Umar, Utsman, itu banyak terbuka negeri-negeri kafir menjadi negeri kaum muslimin, negeri Islam.
Wasababuhu annahu qutila fi waqa'atil yamamati adadun kabirun minal qurra. Itu sebabnya adalah terbunuh pada perang Yamamah. Ini perang apa ini? Perang Yamamah. Perang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Siapa yang menang ketika ini? Kaum muslimin. Musailamah bagaimana kabarnya? Mati. Siapa yang bunuh? Bilal. Wahsy radhiyallahu anhu. Wahsy namanya. Sahabat Wahsy radhiyallahu anhu. Ini mantan budak. Yang mana ketika perang Uhud itu salah seorang istri dari pentolan kafir Quraisy yang mati di perang Badar itu menjanjikan ya kebebasan kepada Wahsy kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Bisa dipahami? Dan dia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu masuk Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau balas tebus kesalahannya, yaitu telah membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dengan membunuh asyarrun nas, antara manusia Dajjal ketika itu. Itu apa? Musailamah al-Kadzdzab. Di antaranya yang terbunuh di perang Yamamah ini, itu terbunuh di perang Yamamah itu jumlah yang sangat besar dari qurra, para penghafal Quran. Bisa dipahami? Kalau di kejadian Bir Ma'unah itu hanya 70, ini lebih lagi dari banyak sekali qurra yang terbunuh. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan paham ini ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'an minhu. Salah seorang sahabat yang Nabi sendiri perintah ya para sahabat yang lainnya untuk mengambil Quran dari mereka. Ini ada 4 orang disebut dalam satu hadis. Saya lupa hadisnya. Ya, di antaranya Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Karena Abu Hudzaifah juga sahabat. Terus Fa'amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu bijam'ihi li alla yadi'a. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an li alla yadhi' agar Al-Qur'an itu tidak hilang. Bayangkan ini penghafal Al-Qur'an, ingat di periode di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iktimad kepada hafalan itu lebih dominan banding kepada tulisan, dan banyak qurra yang meninggal baru 1 tahun setelah Nabi wafat atau beberapa bulan setelah Nabi wafat, ini para Yaman, atau 1 tahun kurang lebih. Nah, di sinilah Abu Bakar mengambil inisiatif, kumpulkan Al-Qur'an. Bahaya ini. Iya, qurra banyak yang meninggal. Al-Qur'an belum dikumpul di satu mushaf, maka dibentuk tim ketika itu. Abu Bakar tunjuk orang-orang tertentu yang kompeten, yang punya kemampuan. Baik, Hafi. Fi sahihil Bukhari anna Umar bin Bukhari. Ya, Fi sahihil Anis, Bukhari. ya An-Nasab, ya Anis. Terus. Fa fi sahihil Bukhari anna Umar bin Khattabi Ibnu Umar bin Khattab. anna Umar bin Khattabi asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'ani ba'da waqatil Yamamah fatawaqqafa tawarruan falam yazal Umaru Fa'ala yufa'ilu. yuraji'uhu hatta syarahallahu sadara Abi Bakrin lidzalika. Subhanallah. Wasil. Fa arsala ila Zaid bin Thabitin fa ata wa indahu Umar fa qala lahu Abu Bakrin innaka rajulun syabun akilun la nattahimuka Ittahama yattahimu. la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatatabba il Qur'ana Fatatabba'il Qur'an fil amr. Tatabba'a yatatabba'u. Tafa'al. Fatatabba'il Qur'ana Fajama'u. Fajama'u. Qala fatatabba'at
Fatatabba'tu Qur'ana Al-Qur'ana ajma'uhu minal minal usbi usubi wal likhafi. likhafi wa sudurir rijali. Fakanat suhufu inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allahu. Thumma inda Umar hayatahu. Thumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma. Rawahul Bukhari mutawwalan. Jadi Abu Bakar memerintah untuk mengumpul Al-Quran agar tidak hilang. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir, bahwasanya Umar, ini ceritanya, kisahnya kenapa bisa Abu Bakar mengumpul Al-Quran ketika itu. Lihat ceritanya, pahami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi Abu Umar yang asalnya memberi kode isyarat. Ya. Ini bahasanya dikatakan asyara karena tidak mungkin ada bahasa amar kayak pemerintah karena khalifah Abu Bakar. Umar di bawah. Tapi ada bahasa halus asyara. Kalau bahasa kita itu ide, ada aspirasi, ada ide, usulan gitu. Jadi Umar ini memberi isyarat usulan kepada Abu Bakar bijam'il Quran, untuk mengumpul Al-Quran ba'da waq'atil Yamamah, setelah terjadinya perang Yamamah. Jadi Umar itu ya, sahabat senior, ya, orang yang pandangannya jauh ke depan. Dia tidak sudah menang lagi, ya, menang perang Yamamah selesai, mati Musailamah. Tidak seperti itu. Dia pikir banyak Qurra meninggal. Hah? Jadi Umar yang kasih usul, saran. Tapi apa sikap Abu Bakar? Fatawaqqafa tawarruk. Abu Bakar tawakuf karena warak. Ingat ya, ini Nabi belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ya, karena sandaran ketika itu di zaman Nabi SAW masih hidup itu kepada hafalan lebih dominan dibanding penulisan. Ini Umar idenya mengumpul Al-Quran seluruh. Karena kenapa? Masalahnya banyak qurra'nya meninggal. Abu Bakar tawakuf. Ya, berhenti, tidak langsung lakukan. Tapi Umar radhiyallahu anhu terus, falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syaraha Allah sadra Abi Bakr lidzalik. Tapi Umar terus-menerus yuraji'uhu, kembali murajaah, kembali ya, mengusulkan, membujuk Abu Bakar sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar terhadap hal tersebut. Maka fa'arsala ila Zaid ibn Thabit fa'atah. Maka Abu Bakar mengutus utusan kepada sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, untuk datang. Fa'atahu. Maka Zaid pun datang kepada Abu Bakar. Wa indahu Umar. Wa inda Abi Bakrin Umar. Dan di samping Abu Bakar ada Umar. Jadi di situ dua. Tiga dengan Zaid bin Thabit. Faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Sungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang seorang laki-laki pemuda yang berakal, kami tidak menuduh kamu. Maksudnya tidak ada tuduhan. Kamu bersih. Ya. Paham ini? Maka waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu sungguh kamu telah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bilang kemarin, Nabi itu punya beberapa tukang tulis, beberapa katib, beberapa tukang tulis wahyu, di antaranya ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fatatabba'il Qur'ana fajama'ahu. Maka carilah Al-Qur'an dan kumpulkan. Tatabbu'. Maksudnya diikuti, maksudnya cari, kumpul. Karena ingat ketika itu Al-Qur'an itu ditulis di mana? Di pelepah kurma, di pinggang batu, ya, di tulang. Paham ini? Dan terhafal di dada-dada para sahabat. Maka sini perhatikan kata Zaid bin Thabit qala Zaid fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usbi wal likhafi wasuduri rijal. Ya, coba lihat. Aku pun mencari Al-Quran dan aku kumpulkan dari usub, yaitu pelepah kurma, likhaf dari lempangan-lempangan batu, wasuduri rijal, dan dada-dada para penghafal Quran. Ya, bisa paham ini? Ya, bukan saja yang tertulis di kumpul, tapi dari dada-dada.
Bayangkan tugas berat ini, luar biasa, 30 juz. Kita saja hafal saja setengah mati, ini disuruh kumpul. Ya, paham ini? Baru suruh salin, suruh tulis di satu mushaf. Bisa paham ini? Fakanat as-suhufu 'inda Abi Bakrin hatta tawafahu. Ya, singkat cerita, Zaid bin Thabit berhasil melakukan tugas. Jadi apa yang terkumpul ketika itu disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Paham ini? Dan setelah wafat siapa yang simpan? Siapa khalifah setelah Abu Bakar? Umar. Tsumma inda Umar hayatahu. Kemudian mushaf ini yang sudah dikumpul di masa Abu Bakar ini tersimpan di Umar. Berarti kalau hayatahu berarti sekitar 10 tahun di Umar. Ya, sekitar 10 tahun berada di Umar. Umar yang simpan. Kemudian setelah Umar meninggal, tsumma inda Hafsata binta Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar meninggal itu disimpan sama Hafsah radhiyallahu anhu. Nah, inilah nanti cikal bakal dari mushaf Utsman. Karena di antara yang diminta ketika itu adalah mushaf yang dikumpul sama Abu Bakar, kemudian turun ke Umar, kemudian disimpan sama Hafsah. Ini yang diminta sama Utsman di Hafsah. Minta. Paham ini? Nah, dikumpul juga tapi lebih berat lagi ketika itu karena banyak qiraah, banyak bacaan yang tersebar di negara-negara yang sudah terbuka. Yang asalnya negara kafir terbuka untuk kaum muslimin itu sudah banyak sekali. Ya, ini nanti ada masukan juga, ada ide dari sahabat yang lainnya atau orang yang lainnya di zaman Utsman. Terus Summa qala mu'allifu al-marhalatu tsalitsatu wa qad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalika wa aduhu min hasanatihi hatta qala Ali radhiyallahu anhu a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Subhanallah. Dan kaum muslimin telah menyetujui Abu Bakar pada hal tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada para sahabat yang datang komplain, kritik, ya tidak setuju, tidak ada. Semuanya sepakat. Ya, coba lihat kondisi ketika itu ya. Ya, qurra banyak yang meninggal. Dan ketika itu sandaran kepada hafalan lebih dominan. Bagaimana? Ya. Bahkan ini perkara yang disyukuri. Ya, wa'adduhu min hasanati. Mereka menganggap ini satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Ya. Nah, ini baru khalifah ini betul-betul memikirkan maslahat untuk umat. Apalagi perkara agamanya, bukan dunianya saja, agamanya juga dipikir. Paham ini? Sampai-sampai Ali berkata, a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakar. Manusia yang paling besar pahalanya, ya. Ajaran apa sini Arabnya Ayub? A'dhamun nasi fil masahifi ajran. Ayub. Apa Arabnya sini? Ajaran. Ini ajaran marfu atau majrur? Masuk, kena masuk. Operator. Tamyiz, ahsan. Jadi manusia yang paling besar pahalanya fil masahifi pada mushaf ya adalah Abu Bakar. Kenapa? Rahmatullahi ala Abi Bakar. Rahmat Allah tercurah kepada Abu Bakar. Dialah yang paling pertama mengumpul kitabullah, mengumpul Al-Quran. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum terkumpul, baru terhafal dan tercatat, tertulis. Paham ini? Baru terhafal dan tertulis. Tertulisnya juga terpisah-pisah. Ya, medianya macam-macam, ada tulang, ada kulit, ada pelepah kurma, ada batu. Paham ini? Nah, dikumpul pertama kali, siapa yang suruh? Inilah Allah. Atas ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Bisa dipahami ini cerita. Ya. Kemudian lanjut, kita selesaikan. Al-marhalatu tsalitsatu fi ahdi Amiril Mukminina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi sanatil khamisati wal 20. Tingkatan yang ketiga yang terakhir
Itu tahapan penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Itu di tahun ke-25 Hijriah. Paham ini? Coba hitung ya. Tadi tahun ke berapa? 12. Paham ini? Kalau kita hitung dari awal pemerintahan Abu Bakar 11, Umar 10. Ya. Tidak, sekitar 13, betul, sekitar 13 tahun 13 Hijriah Abu Bakar wafat, tambah 10 tahun Umar, baru Utsman. Berarti juga di awal pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dia memerintah mungkin sekitar 20 tahun 23 atau 24. Sini di tahun ke-25 Hijriah. Ya, sama Abu Bakar juga disebutkan bukan tahun ke-11 toh, tapi tahun ke-12. Ya enggak tadi? Paham ini? Karena perang dulu, perang Yamamah dulu baru dikumpulkan Al-Quran. Dan itu berproses, tidak langsung panjang. Banyak orang murtad, gelombang orang murtad banyak, bergabung sama Musailamah dan berperang sama kaum muslimin. Saya paham ini juga di tahun ke-25. Ditulis itu ya. Di tahun ke-12 Abu Bakar, Utsman, tahun ke-25. Adapun di Umar tidak ada. Di masa pemerintahan Umar tidak ada. Tapi banyak pembukaan negeri-negeri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa ada lagi tahapan ketiga ini? Wasababuhu ikhtilafun nasi fil qiraati bihasabi ikhtilafis suhufi allati fi aidis sahabati radhiyallahu anhum. Fa khifatil fitnah. Khifat mabni lil majhul. Terus Fa'amara Utsmanu radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi suhufu fi mushafin wahidin li'alla yahtalifun nasu. Li'alla. Allah itu la. Ada penasab. Li'alla yahtalifan nasu fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Apa sebabnya kenapa ada lagi tahapan ketiga ini, pengumpulan dan penulisan Al-Quran di masa Utsman? Karena sebabnya adalah karena ikhtilafun nas fil qiraah. Perselisihan manusia itu kaum muslimin pada qiraah sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan-tangan sahabat radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Fa khifatil fitnah. Maka dia khawatirkan terjadi fitnah. Ya. Perselisihan, pertikaian, perpecahan, bahkan mungkin lebih dari itu. Paham ini? Karena kenapa? Perbedaan mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat. Karena ingat ya, setiap ada pembukaan negeri, itu disimpan, ditaruh seorang sahabat senior, sahabat Nabi SAW, jadi gubernur sih. Ya. Tabi'in masih banyak, tapi rata-rata sahabat yang ditunjuk. Ini gubernur Irak, gubernur ya Kufah Basrah. Padahal kalau dilihat Kufah Basrah masuk Irak semua sekarang ya. Sekarang. Paham ini? Tapi dulu itu gubernur, maksudnya pusat pemerintahannya di khalifah di kota Madinah. Paham ini? Baik. Ini berbeda-beda qiraahnya, berbeda-beda bacaannya sesuai dengan perbedaan mushaf. Maka Utsman pun memerintah an tujma'a hadhihi suhufu fi mushafin wahid. Jadi Utsman memerintah untuk suhuf ini, paham ini? Lembaran-lembaran Al-Quran yang ada pada para sahabat seluruhnya di seluruh wilayah kaum muslimin itu dikumpul menjadi satu mushaf agar manusia tidak berselisih, yang dengannya mereka berselisih pada kitabullah wa tafarraqu, yang dengannya mereka berpecah belah. Dalilnya fa fi sahihil Bukhari anna Hudzaifah bin al-Yamani qadima ala Utsman radhiyallahu anhu min fathil Arminiyata wa Azerbaijan. Armenia sekarang ya, dan Azerbaijan. Ini sudah jadi nama negara ya. Armenia negara ini. Siapa yang jaga IPS ini? Armenia dan Azerbaijan. Itu sudah dari dulu. Siapa yang taklukkan? Kaum muslimin. Tapi Allah alam apakah sekarang sudah kembali dan jadi negeri kafir atau tidak. Ini coba lihat bahasanya fathi. Itu apa? Apa yang fath? Itu negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apa itu? Armenia dan Azerbaijan. Terus? Wa qad afza'ahu
ikhtilafuhum fil qiraati. Faqala ya Amirul Mukminin adrik hadhil ummata qabla ay yahtalifu fil kitabi ikhtilafal yahudi wan nasara. Fa arsala Utsmanu ila Hafsata Hafsah. Nah ya. Coba lihat. Hafsah. Bisa paham ini? Karena mushaf yang dikumpulkan di masa Abu Bakar itu sekarang berada di Hafsah sepeninggal Umar radhiyallahu anhu. An arsili ilaina bisuhufi nansakhuha fil masahifi thumma narudduha ilaik fafa'alat fa'amara Zaid bin Thabitin wa Abdullahi bin Zubairi wa Sa'ida bin Asi wa Abdurrahmani bin Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahif wa kana Zaid. Perhatikan dalam Sahih Al-Bukhari, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma datang kepada Utsman. Ya, beliau dari mana ini datang? Dari Fatah Armenia dan Azerbaijan. Itu apa? Beliau pulang dari dua kota ini yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi kemungkinan ini zahirnya beliau masuk dalam pasukan atau pimpinan pasukan yang diutus untuk menaklukkan dua kota ini. Setelah takluk selesai, ya beliau pulang ke kota Madinah. Wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Dan ternyata perselisihan manusia ketika itu dalam membaca Al-Quran telah membuat Hudzaifah ini kaget, afza, ya khawatir. Ya, paham ini? Jadi dia pulang ke kota Madinah ketemu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ketika itu sudah sebagai khalifah. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan, susunlah umat ini sebelum mereka ayakhtalifu fil kitab. Sebelum mereka berselisih dalam Alkitab, masalah Al-Quran, seperti ikhtilaf al-Yahudi wan Nasara, seperti perselisihannya orang-orang Yahudi dan Nasara pada kitab mereka. Ya, susul maksudnya selamatkan mereka. Adrik itu selamatkan umat ini. Ya, karena kenapa ya? Saya sudah lihat begini. Ya, tadi sampai dikatakan bahasanya afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Ya, sudah mengkhawatirkan, ya, mengerikan sudah. Ini, paham ini? Nampak hal-hal yang tidak bagus. Ya, karena perbedaan-perbedaan ini. Ya, jadi dilapor cepat ke khalifah. Dan ini subhanallah, inilah pemerintahan. Ya. Ini ada pemerintah ditunjuk yang lebih di bawah. Ini melapor terus ke atas agar ada kebijakan. Ya, ada kebijakan. Bisa dipahami? Maka apa sikap Utsman? Langsung saja. Fa arsala Utsman ila Hafsah. Ya, yang paling pertama dilakukan oleh Utsman adalah Utsman mengutus utusan kepada Hafsah binta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa? An arsili ilaina bis-suhuf. Yaitu kirim ke kami lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dititipkan padamu dari Umar, dari Abu Bakar. Kan Hafsah yang simpan toh? Setelah Umar wafat, Hafsah yang simpan. Paham ini? Masih ingat ceritanya tadi? Masih nyambung. Ya. Jadi disuruh bawa saja. Kirim itu mushaf. Ya, lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah dikumpul di masa Abu Bakar itu. Ya, yang kamu pegang sekarang. Nansakhuha fil masahif. Kami akan salin. Kan tidak ada fotokopi ketika itu ya. Ya, belum ada fotokopi. Jadi disalin. Jadi ini mushaf bukan berarti Utsman mau ambil simpan sama dia, tidak, tapi mau disalin. Nansakhuha fil masahif, kami salin di mushaf, thumma narudduha ilaiki. Kemudian kami kembalikan lembaran-lembaran tersebut kepadamu. Jadi tetap ini mushaf tidak diapa-apai, cuma disalin saja kemudian dikembalikan ke Hafsah. Bisa paham ini? Fa fa'alat, maka Hafsah pun melakukan hal tersebut. Ya, Amirul Mukminin yang minta ini. Iya. Paham ini? Wajib dilaksanakan. Apalagi ini maslahat untuk kaum muslimin. Maka dibikin tim.
Utsman bikin tim. Ya. Utsman perintah, Zaid bin Thabit 1, Abdullah bin Zubair 2, Sa'id bin As 3, Abdurrahman bin Haris bin Hisham 4. Ini 4 orang tim nih, orang jago semua, sahabat ahli Quran semua. Ya. Fanasakhuha fil masahif. Maka mereka pun menyalin Al-Quran ini di mushaf-mushaf. Siapa ini? Apalagi Zaid bin Thabit ya, sudah dibilang tadi. Ya. Paham ini? Waktu di zamannya siapa? Abu Bakar. Ini juga yang dipanggil. Zaid bin Thabit. Pas zaman Utsman, beliau masih hidup, dia dipanggil lagi. Ya, cuma beliau orang Ansar. 3 ini orang Quraisy, orang Muhajirin. Baca. Cepat sedikit. Wa kana Zaid bin Thabitin Ansoriyan wa thalathatu Qurasyiyin wa qala Qurasyiyin wa qala Utsmanu lirrahti ats-thalathati Qurasyiyin. Al-Qurasyiyin. Jangan dibuang alif lamnya. Al-Qurasyiyin. Terus cepat. Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabitin fi syai'in minal Qur'ani faktubuhu bilisani Quraisyin. Ini perintah Utsman. Terus. Fa innama nazala bilisanihim. Fa fa'alu hatta idza nasakhu suhufa fil masahifi radda Utsmanu suhufa ila Hafsa. Dikasih kembali. Terus. Wa arsala ila kulli ufukin. Ila kulli ufukin bimushafi mimma nasakhu wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli suhifatin aw mushafin ayyuhraqa. Subhanallah, luar biasa ini prosesnya. Jadi sudah, ini 4 orang tim ya. Siapa? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan. Dan Zaid bin Thabit orang Ansar. Dan 3 yang lainnya selain Zaid ini adalah Quraisyin, orang-orang Quraisy. Maka Utsman berpesan kepada yang 3 orang Quraisy ini, li rahti thalathatil Quraisyin, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabitin fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Kalau kalian bertiga berselisih dengan Zaid bin Thabit pada sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan lisannya orang Quraisy. Kenapa? Fa innama nazala bilisani. Karena Al-Quran turun dengan lisan mereka. Paham ini? Fafa'alu. Mereka pun melakukan. Intinya proses panjang. Hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahifi radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah. Sampai ketika mereka selesai menyalin ya Al-Quran, ya mengumpul Al-Quran ya fil masahifi di mushaf, maka ini maksudnya mushaf ini ya satu mushaf, maksudnya satu model, satu cetakan tapi beberapa begitu maksudnya. Paham ini? Maka ketika selesai mereka salin, maka Utsman pun mengembalikan lembaran-lembaran Al-Quran yang tadinya diambil dari Hafsah, dikembalikan lagi ke Hafsah. Ya. Radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah. Ya. Paham ini? Terus apa yang sudah disalin? Yang beberapa mushaf itu, wa arsala ila kulli ufukin bimushafin mimma nasakhu. Jadi Utsman pun mengutus kepada seluruh penjuru, itu penjuru wilayah kaum muslimin, itu dengan sebuah mushaf dari apa yang mereka salin. Ya. Jadi mereka tidak hanya menyalin satu, lebih dari satu. Karena kenapa? Bukan hanya satu daerah yang mau dikasih mushaf, dikirimkan mushaf banyak. Ya, disalin banyak. Ya. Wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushaf ayyuhraqa. Setelah tersalin ini apa yang disuruh kumpul sama Utsman. Ya paham ini? Ada beberapa ya. Jadi naskah yang tadi dari Hafsah dikembalikan. Ya, ada beberapa yang jadi disalin sama mereka, suruh dikumpul sesuai dengan perintah Utsman. Inilah yang diutus, dibawa ke sana di seluruh penjuru wilayah kaum muslimin. Inilah yang jadi patokan. Adapun yang lainnya, ya, lembaran mushaf yang lainnya itu diperintahkan ayyuhraqa, untuk dibakar. Ya. Kenapa suruh bakar? Kalau disimpan nanti berselisih lagi orang. Nah, ini tujuannya. Ya. Bisa paham ya?
Ini nih jawabannya nih, ayyuhraqa ya. Ini perintah Utsman. Wa amara bima siwahu minal Qur'an. Utsman perintahkan semua selain mushaf yang mereka salin ini dikenal dengan mushaf Utsmani, ini untuk dibakar. Ya, jadi lembaran-lembaran, ya, pelapa-pelapa kurma, apa semua. Ya, termasuk lembaran mushaf yang tidak sama dengan mushaf Utsman inilah yang disuruh dibakar. Ya, dimusnahkan supaya semua bersatu ke satu mushaf. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh, wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da anistashara sahabata radhiyallahu anhu. Dan Utsman melakukan ini, jangan kira beliau berijtihad sendiri, beliau ya paham ini langsung jalan saja tanpa mengajak bicara sahabatnya, ini tidak. Ini beliau lakukan setelah anistasyara as-sahabata radhiyallahu anhu. Itu setelah bermusyawarah kepada para sahabat yang lainnya. Ya, nanti kita akan baca besok ya. Kalau selesai besok ini, kita akan selesai kita ini pahami 3 marhalah, 3 tahapan pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an ya. Ini coba dipahami baik-baik ini supaya ini kita tahu sejarah kenapa mushaf yang kita pegang sekarang ini ya satu cetakan, satu model ya. Bahkan di mushaf ini sudah mencakup qiraah-qiraah yang lainnya ya, qiraah yang lainnya. Cukup dulu. Sekian, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.